Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nida Fauzia dari kelas A418 NPM 133. Di sini saya akan menyampaikan mengenai model pembelajaran role playing. Jadi di sini kita akan membahas mengenai model pembelajaran role playing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran role playing? Nah, di sini kita akan mengulas sedikit mengenai model pembelajaran role playing. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari model pembelajaran role playing. Jadi, model pembelajaran role playing itu adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya itu ada tujuan, ada aturan, dan sekaligus melibatkan unsur senang peserta didik. Lalu pembelajaran menggunakan model role playing ini membayangkan dirinya itu seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain sebagai subjek pembelajaran. Siswa dituntut untuk aktif dalam model pembelajaran role playing ini karena melibatkan praktik-praktik berbahasa bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Role playing itu sebagai suatu teknik kegiatan di mana pembelajaran itu menekankan pada kemampuan penampilan peserta didik untuk memerankan status dan juga fungsi pihak-pihak lain yang terdapat dalam kehidupan nyata. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai prinsip-prinsip model pembelajaran role playing. Perlu diingat dan perlu diketahui beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran role playing itu, karena tidak semua materi dapat disampaikan dengan menggunakan model role playing ini. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama, penggunaan model pembelajaran role playing harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran supaya tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Untuk yang kedua, guru harus mengetahui kemampuan awal peserta didiknya. Yang ketiga, guru harus memudahkan materi atau memilih materi yang tidak terlalu sulit untuk diterapkan dalam model pembelajaran role playing. Untuk yang selanjutnya yaitu guru menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah untuk model pembelajaran role playing. Yang pertama yaitu guru terlebih dahulu menyusun skenario yang akan digunakan untuk proses belajar mengajar. Untuk yang kedua, guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario tersebut dalam waktu beberapa hari sebelum kegiatan belajar dimulai. Yang ketiga, guru membentuk kelompok yang anggotanya disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Untuk yang keempat, guru menjelaskan tentang kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima, guru memanggil siswa yang sudah ditunjuk untuk bermain peran untuk memainkan skenario yang sudah disiapkan beberapa hari yang lalu. Untuk yang keenam, guru mengarahkan siswa untuk berada di kelompoknya masing-masing. Hal ini karena siswa tersebut yang tidak bermain peran akan mengamati skenario yang diperagakan oleh teman-temannya yang ditunjuk sebagai pelakon dalam model pembelajaran role playing ini. Untuk yang ketujuh, setelah selesai mengamati peran yang disampaikan oleh teman-temannya, yang ditampilkan oleh teman-temannya, guru membagikan lembar kerja pada masing-masing kelompok tersebut. Untuk yang kedelapan, guru mengarahkan kepada peserta didik untuk membahas penampilan teman-temannya itu, yang mereka membahasnya itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk yang kesembilan, kelompok tersebut yang tidak bermain peran akan menyimpulkan hasil dari peran-peran yang sudah ditampilkan oleh teman-temannya tadi. Yang ke-10, guru memberikan kesimpulan secara keseluruhan atau secara umum terkait dengan
proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari model pembelajaran role playing. Kelebihan dari model pembelajaran role playing itu diantaranya strategi bermain peran atau role playing ini dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Untuk yang kedua, strategi bermain peran role playing dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu dapat mengajarkan peserta didik untuk berempati dan memahami suatu hal melalui berbagai sudut pandang yang ada. Untuk yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memerankan tokoh yang dikenalnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kelima, strategi bermain peran atau role playing ini dapat diterapkan dalam berbagai setting pembelajaran. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kelemahan dalam menggunakan model pembelajaran role playing. Jadi ada beberapa kelemahan, diantaranya yang pertama, strategi bermain peran atau role playing ini membutuhkan kerja keras bagi semua pihak yang terlibat. Untuk yang kedua, harus dapat mengatur waktu untuk proses pembelajaran. Jadi diharapkan ada alokasi waktu yang tepat untuk model pembelajaran ini. Yang ketiga, apabila guru kurang memahami setiap langkah atau sintaks pada model pembelajaran role playing, maka setiap sesi yang dilaksanakan akan kacau atau berantakan, tidak tersusun dengan rapi. Untuk yang keempat, apabila guru kurang memahami teknik peran atau acting peserta didiknya pada setiap tahap yang dilakukan model teknik ini, maka implementasinya akan kurang maksimal. Untuk yang kelima yaitu tidak semua materi dapat disajikan melalui model pembelajaran role playing. Nah, itu tadi video yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran role playing. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.